Monarkinya telah berusia 2.500 tahun. Terakhir kita sampai di sini ya. Kita sampai di sini kalau tadi. Nah ini, terakhir tanggal 6 September 2025 ya. Jadi ini kita sudah bicara tentang junub ya. Jadi berhadas, hadas dalam junub. Jadi pembahasan kita adalah tentang junub ya. Di sini judulnya sudah jauh ke atas ya. Ya, kita ke bawah. Ini adalah tentang junub. Ini dia mandi dan adab-adab kalbunya. Jadi mandi dan adab-adab kalbunya. Terakhir kita sudah sampai di sini ya. Jadi kita singkatkan, ringkaskan sedikit ya. Seorang hamba harus bertaubat dari noda dan bujuk rayu setan dengan membersihkan sisi terdalam dari rohanianya. Yang ke arah itulah hembusan nafas Sang Maha Pengasih bertiup. Jadi disebut dengan hembusan atau katiupan nafsur rahman itu adalah melalui roh itu. Jadi harus mandi dan kita membersihkan itu dari segala andil setan yang tak lain adalah tawajuh kepada selain Allah. Jadi apabila jiwa kita bertawajuh, tawajuh itu artinya menghadap. Ingat kata tawajuh itu dari kata wajah, ya, wajhu. Jadi bertawajuh itu artinya menghadap, ya, to face, ya, menghadap kepada selain Allah, maka itu adalah termasuk sesuatu yang harus disucikan. Tawajuh atau menghadapkan wajah kepada selain Allah adalah akar dari pohon terlarang. Jadi kalau saudara-saudara kita di Kristen dikatakan uang adalah akar dari segala kejahatan. Kalau di sini akar dari segala kejahatan bukan uang, tetapi tawajuh kepada selain Allah. Termasuk tentu tawajuh kepada uang. Jadi intinya adalah tawajuh kepada selain Allah. Jadi Al-Quran menjelaskan tentang sesuatu yang lebih mendasar, yaitu tawajuh kepada Allah saja. Makanya kan di dalam Al-Quran ada kata-kata ini wajah tu wajahiyya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Nah, jadi induk atau akar dari segala pohon terlarang adalah tawajuh kepada selain Allah. Dengan segenap tahap-tahap pengujian tersebut, seorang pesuluk barulah dianggap layak memasuki surga ayahnya, Adam alaihissalam. Jadi surga ayah, surga Adam adalah harus mensucikan diri. Kalau bahasanya kita ini jatuh, nah supaya kita bisa naik kembali, naik ke haribaan surga, kehariban Allah, ya kita harus mensucikan diri. Jadi mensucikan diri mempunyai dua makna. Makna terdalam adalah hati kita, rohani kita harus bersih, fitrah kita. Makna yang lebih spesifik adalah misalnya mandi janabat dan sebagainya. Itu adalah dilakukan pada waktu tertentu. Jadi apa yang kita lakukan secara lahiriah tujuannya adalah untuk batin kita, yaitu agar jiwa kita tidak lagi menghadap kepada apapun selain daripada Allah. Menghadap itu artinya tawajuh. Ketahuilah bahwa memakan buah dari pohon ini, yakni pohon alam bendawi. Jadi ingat, pohon alam bendawi, alam materi. Ya, jadi di sini disebutkan alam bendawi. Alam bendawi, alam materi. Jadi ketahuilah bahwa memakan buah dari pohon ini, yakni pohon alam bendawi, menghadap kepada dunia dan berfokus pada alam kemajemukan selain Allah, adalah sumber utama kejunuban. Ya. Junub itu kekotoran. Ya. Jadi berdasarkan apa namanya pendapat yang Khomeini ini adalah bahwa sumber utama sumber utama ya, kejunuban ya, adalah menghadapkan wajah kita kepada dunia, menghadap pada dunia ini, menghadap kepada dunia ya.
Siapa yang menghadap kepada dunia berarti fokusnya pada alam kemajemukan, alam majemuk. Ya. Siapa yang menghadapkan wajah kepada alam majemuk pasti dia akan kelelahan sendiri. Karena majemuk artinya banyak. Ya, daripada menghadapkan di wajah kepada banyak, lebih kita menghadapkan wajah kepada yang satu, dan yang satu itu meliputi segala sesuatu yang banyak. Ya. Jadi inilah yang disebut dengan alam bendawi, alam materi. Jadi ini adalah namanya alam materi, alam bendawi. Selagi seseorang belum bersuci dari kejunuban ini, dengan menceburkan diri ke air rahmat Allah, rahmat ilahi, dan menyucikannya secara sempurna dengan air yang mengalir dari sudut arash Sang Maha Pengasih yang bebas dari pengaruh setan, berarti dia belum pantas untuk menegakkan salat. Ya. Kalau itu melakukan salat, salatnya fawailul lil musallin. Jadi inilah dia. Nah, jadi intinya di sini adalah bagaimana caranya mensucikan jiwa. Ya. Jadi junub ini atau kondisi kotor ini adalah sebetulnya, kan kondisi junub itu artinya kotor. Kotor dalam pengertian tidak suci. Bukan kotor seperti kita pegang lumpur, bukan. Itu lahiriah. Kotor di sini adalah ketika wajah hati kita masih menghadap kepada selain Allah, masih menghadap kepada alam dunia, alam material, alam yang plural ini. Ya. Selama kita masih menghadap ke sana, berarti kita masih tertipu dengan itu semuanya, dan itu harus disucikan, dibersihkan. Ya. Makanya kita diwajibkan mandi janabat, tohara, ataupun berwudu misalnya. Saudara-saudara kita di Kristiani juga seperti itu, yang disebut dengan baptis. Nah, jadi kalau Kristen itu dibaptis namanya, celupkan juga ke dalam air, tapi itu seumur hidup, ya, seumur hidup mereka. Jadi mereka merasa bahwa jiwanya itu selama ini tidak menghadap kepada Allah, maka dia dibaptis, ya, dibaptiskan. Istilahnya dalam Al-Quran itu adalah celupan. Jadi itu adalah celupan Allah. Nah, celupan Allah itulah yang terbaik, jadi tidak perlu lagi dicelup sebetulnya. Tinggal membersihkan saja. Jadi kalau konsep Islam itu, karena fitrah itu selalu bersih, maka hanya kotorannya yang dibersihkan. Jadi bukan pencelupan, tetapi penyucian. Jadi bukan pencelupan, bukan sibogah. Ya. Kalau sibogah, nah itu dia. Jadi kata-kata sibogah itu disebutkan di dalam Al-Quran, ya surat Al-Baqarah. Ya. Kata-kata sibogah, ya. Sibogah. Ini adalah sibogah bisa kita temukan, ya, di surat Al-Baqarah ayat 138, ya. Kita lihat di sini. Al-Baqarah 138. Nah, di sini Allah berfirman, sibagat Allah, wa man ahsanu minallahi sibagah. Ya. Sibagah Allah, dan siapa yang lebih baik daripada sibagah Allah. Sibagah itu celupan, baptis. Ya, baptisan. Ya, kita ini sebetulnya dalam pandangan Islam semuanya sudah lahir dalam keadaan sudah dibaptis. Dibaptis oleh Allah, dan karenanya tidak perlu dibaptis oleh manusia. Tinggal kita kalau kotor dibersihkan. Jadi istilahnya itu hukum asal. Hukum asalnya tangan kita itu bersih, makanya bisa dipakai makan. Tapi kalau ada kotorannya dibersihkan. Jadi tugas kita hanya tinggal cuci tangan saja setiap sebelum makan. Kalau di dalam Kristiani hanya sekali seumur hidup, namanya dibaptis. Makanya di sini Allah katakan sebagat Allah, baptisan Allah, waman. Jadi baptisan Allah itu adalah fitrah. Ketika Allah mengatakan alastu birabbikum, qalu bala syahidina, itu adalah celupan, yaitu adalah baptis. Baru Allah bertanya, adakah yang lebih baik daripada baptisannya Allah, celupannya Allah? Waman ahsanu minallahi siboga. Siapakah yang lebih baik siboganya atau celupannya daripada Allah, minallah. Wa nahnu, dan kamilah lahu kepadanya, kami para malaikat di antaranya, lahu kepadanya, kepada Allah, abidun, terus beribadah. Jadi kami kerjanya hanya beribadah. Nah, jadi inilah siboga. Dan di sini, kalau di sini adalah bersuci setiap kali kotor.
Jadi bukan saksi bukan. Kalau di Kristen itu kan tidak ada wudhunya lagi, yang ada mereka adalah baptis sekali seumur hidup. Selagi seorang belum bersuci ya, dari kejunuban ini dengan menceburkan diri ke air rahmat ilahi dan menyucikannya secara sempurna dengan air yang mengalir dari sudut arasy yang maha pengasih, yang bebas dari pengaruh setan, berarti dia belum pantas untuk menegakkan salat. Nah, mereka kalau salat ini disebut dengan fawailul lil musallin, salat tetapi dapat kecelakaan karena salatnya hanya berhenti di lahiriah saja. Yuraun itu cuma dilihat itu artinya lahiriah. Jadi salatnya hanya salat lahiriah, makanya salat itu harus didahului dengan ma'rifat. Makanya buku ini adalah salat ahli ma'rifat. Jadi salatnya ahli ma'rifat. Dan tidak akan afsah salat seorang yang tidak bersuci. Ya, kalau dalam hadis ini dikatakan, la salata, tidak ada salat bagi mereka yang tidak berwudu. Ya, tidak bisa salat kalau mereka tidak berwudu. Berwudu itu adalah mensucikan diri. Itu adalah simbolik saja untuk menunjukkan bahwa kalau kita menghadap kepada Allah, jiwa rohani kita itu harus dibersihkan dulu. Kalau tidak dibersihkan, ya kita datang kepada Allah dengan berlumuran dosa, berlumuran kotoran. Itu adalah tidak mungkin. Jadi itulah jemaah sekalian, makanya perlu tohara ataukah junub ya. Pada saat berjunub maksudnya. Dalam kitab Al-Wasail, ya, Wasail Syiah maksudnya, ini buku aslinya Wasail Syiah. Dalam kitab Wasail terdapat sebuah hadis yang bersanad pada Syekh As-Saduq rahmatullah alaih, bahwasanya sekelompok orang Yahudi datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini berdasarkan hadis yang ada dalam Wasail Syiah, yang ini sanadnya daripada Syekh Saduq, penulis buku ini. Dia katakan, ya, ada sekelompok orang Yahudi datang kepada Rasulullah. Lalu seorang yang terpandai di antara mereka bertanya kepada Rasulullah tentang sejumlah hal. Jadi ini semacam dalam tanda petik menguji Muhammad. Apa benar Muhammad itu adalah nabi dari Tuhan? Bagi mereka kan Yahudi ini Muhammad itu adalah nabi palsu. Hanya mengaku-ngaku saja. Nah, untuk membuktikan, mereka datang kepada Nabi untuk mengajukan beberapa pertanyaan. Di antaranya, mereka bertanya kepada beliau tentang sejumlah hal. Ya, yaitu satu di antaranya, apa sebabnya Allah mewajibkan mandi bagi yang sedang junub? Ya, tetapi dia tidak mewajibkan mandi bagi yang telah membuang hajat besar atau kecil. Nah, jadi ini pertanyaannya orang Yahudi tersebut. Ya. Yaitu apa sebabnya Allah mewajibkan mandi bagi yang sedang junub, janabat, tetapi tidak mewajibkan mandi bagi yang telah membuang hajat, misalnya pipis ya, ataukah air besar sini. Ya. Ini kan pertanyaan yang sering juga muncul di masyarakat kita. Ternyata ini sudah muncul pada zaman Nabi dahulu. Ya. Jadi datang kepada Rasulullah menanyakan beberapa hal orang Yahudi ini. Di antara pertanyaannya, kenapa atau apa sebabnya Allah mewajibkan mandi bagi orang sedang junub? Junub itu kita sudah terangkan. Di antaranya misalnya wanita yang habis melahirkan, wanita yang habis menstruasi, kemudian suami istri yang habis melakukan hubungan badan, dan sebagainya. Itu adalah di antara sebab-sebab junub. Nah, mereka Yahudi bertanya, apa sebabnya Allah mewajibkan mandi bagi yang sedang junub, tetapi kok tidak mewajibkan mandi bagi yang telah membuang hajat besar dan kecil? Kalau kita habis pipis misalnya kencing, kita hanya disuruh berwudu, ya, itu hadas kecil saja. Kesimpulannya, buang air besar dan kecil dihitung sebagai hajat kecil, ya, hadas kecil maksudnya. Sedangkan berhubungan badan kok dianggap sebagai hadas besar, nah gitu. Sehingga mewajibkan mandi atau janabat, tohara maksudnya. Nah kita lihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, sesungguhnya ketika ada memakan buah pohon itu, makanan itu pun menyebar ke seluruh uratnya, rambut dan kulitnya. Jika seseorang mengumpul istrinya, maka keluarlah air dari seluruh urat dan rambut tubuhnya. Karena itu Allah Azza wa Jal
mewajibkan mandi janabat kepada semua Bani Adam sampai hari kiamat. Nah, jadi ini adalah salah satu jawaban yang dikutip oleh penulis Al-Wasail, yaitu Syekh Saduk. Ya, bahwa penyebabnya karena ini. Ya. Jadi menyebar ke seluruh urat rambut dan kulitnya. Nah, mungkin inilah jemaah sekalian berbahagia, ketika keduanya merasai pohon itu kan kemudian terbuka auratnya. Coba kita lihat di sini ya. Supaya kita lihat, karena ini kan Imam Khomeini memahami ayat itu. Nah, ini membantu kita untuk memahaminya juga. Ya. Jadi suratnya Al-A'raf, surat yang ketujuh. Ya. Ayatnya sekitar ya ini. Ya. Ya. Kita lihat seterusnya ya di sini. Nah, jadi kita ke atas lagi terus ya. Kemudian ya ini dia. Nah, kita baca di ayat 21 dan 22. Ya, ini kita lihat. Jadi syaitan atau iblis bersumpah kepada kedua qasamahuma. Jadi iblis bersumpah kepada keduanya. Qasam itu bersumpah. Apa sih sumpahnya? Ini sungguhnya aku ini lakuma terhadap kalian berdua laminan nasihin. Benar-benar termasuk. Benar-benarnya lam taukid, benar-benar termasuk atau diantara an-nasihin, para penasihat. Jadi saya, kata iblis, termasuk penasihat. Coba dia mengaku sebagai penasihat supaya kita mau mendengarkan nasihatnya. Jadi waqasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Saya terhadap kalian berdua termasuk an-nasihin, orang berikan nasihat. Padahal lahuma, maka kemudian caranya adalah memberi nasihat, tapi sebetulnya menciptakan dalil palsu nih. Padahal lahuma itu, lalu kemudian iblis berdalil. Dalil itu dalil. Dalil itu membujuk orang dengan argumentasi, tapi argumentasinya salah nih. Bigururin. Argumentasinya disimpangkan, menyimpang. Padahal lahuma bigururin. Lalu iblis membujuk keduanya. Ini terjemahnya. Kalau di sini iblis berargumentasi, membuat dalil kenapa Tuhan melarang makan dan kenapa harus makan. Nah, itu. Nah, tetapi dalil ini adalah dalil yang tidak sejalan dengan alasan Tuhan, makanya disebut dengan bihururin, tipu daya. Falamma zaqa syajarata, maka tatkala keduanya merasakan atau merasai. Zaqa itu dua, ini matnya artinya dua, mat musanna ya. Maka tatkala keduanya merasakan asyajarah, pohon itu, badat lahuma, maka nampaklah bagi keduanya sawatuhuma. Sawatuhuma. Di sini diartikan aurat keduanya. Watafiqa, lalu keduanya ya memulai yaksifani, menutupi alaihima, batas keduanya, menutupkan kepada keduanya min warakil jannah, yaitu daun-daun surga. Daun-daun surga digunakan untuk menutupinya. Nah, apa yang dimaksud dengan sawatuhuma di sini? Kalau kita lihat secara bahasa, sawat itu satu kata dengan sayiat, keburukan, kejahatan. Jadi ketika orang melakukan pelanggaran dengan memakan pohon ini, maka kemudian pada saat itu kan sudah terjadi pelanggaran terhadap larangan. Karena Allah mengatakan la taqrabu hadhihi syajarah, dan dimakan berarti kan larangan. Nah, orang yang berani menerabas larangan atau kamu menolak perintah Tuhan, kamu menunjukkan hatinya bermasalah. Saya kira kita sepakat. Hatinya bermasalah, hatinya lah yang memerintahkan dia untuk menolak yang diperintahkan dan melakukan yang dilarangkan. Nah, itu dia. Dan itulah sawatuma. Jadi sayiat itu bervariasi mulai daripada meninggalkan apa yang diwajibkan dan melakukan apa yang diharamkan. Jadi sawatuhuma. Ya. Jadi ketika keduanya itu, ya, Zaka merasakan daripada buah itu, maka nampaklah bagi keduanya
Ya, watafiqa menampak itu keburukannya atau biasa dengan auratnya. Ini auratnya. Aurat itu adalah sesuatu yang tidak boleh diketahui orang lain, hanya kita saja. Namanya aurat. Aurat itu adalah persoalan privat, bukan publik. Ya, jadi maka aurat itu hanya kita yang menikmati. Tapi ini kemudian terbuka untuk yang lain. Nah, artinya kejahatan itu menjadi terkonspirasi. Kejahatan itu menjadi berkongsi. Nah, ketika berkongsi, tentu dosanya sama besar karena banyak orang terlibat. Ya. Nah, makanya ketika terjadi ini, seperti yang dikatakan tadi Imam Khomeini di sini, maka tersingkaplah semuanya. Ya. Jadi jiwanya itu menjadi kotor. Ya. Seperti dikatakan di sini, ya Rasulullah SAW jadi pertanyaannya, apa sebabnya Allah mewajibkan mandi bagi yang sedang junub? Tetapi dia tidak mewajibkan mandi bagi yang telah membuang hajat besar atau kecil. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, sesungguhnya ketika ada memakan buah pohon itu, makanan itu pun menyebar ke seluruh urat, rambut dan kulit. Nah, jadi menyebar ke seluruh. Nah, ini yang tadi kita sebut dengan terbuka auratnya, karena terbuka semua, tidak ada lagi yang terhalang. Nah, jika seseorang mengumpuli istrinya, maka keluarlah air dari seluruh urat dan rambut tubuhnya. Karena itu Allah SWT mewajibkan mandi janabah kepada semua Bani Adam sampai hari kiamat. Jadi kalau misalnya orang misalnya berhubungan badan dengan istri atau suaminya, maka sebetulnya jemaah sekalian berbahagia, walaupun kelihatannya yang keluar dari itu hanya sedikit, tetapi itu adalah saripati seluruh tubuhnya, kayak gitu, saripati dari seluruh tubuh. Ini pendapat ini ya, pendapat yang dikutip dari Al-Wasail ini tadinya. Jadi itu adalah, makanya kemudian karena itu berasal dari seluruh tubuh, maka asumsinya seluruh tubuh juga harus dibersihkan. Nah, itulah mandi. Jadi itulah mandi. Nah, itulah pentingnya janabat di situ. Ya. Kalau tadi disebutkan di sini, maka terbuka aurat keduanya setelah merasai. Nah, dengan ini kan bahasa halus sebetulnya. Ini bahasa halus. Jadi ini adalah bahasa halus, yaitu zakat syajarah, merasakan pohon itu, pohon terlarang tadinya. Nah, kenapa Mas Kaiser bahagia? Yang namanya pohon terlarang, sebetulnya boleh kalau ada izin dari Tuhan. Memang terlarang, aslinya terlarang. Ya, tapi kalau sudah ada izin dari Tuhan boleh. Nah, kan begitu kalau pernikahan. Pernikahan itu adalah mahram kita itu adalah yang tidak boleh dinikahi. Sedangkan kalau yang bukan mahram yang boleh dinikahi. Nah, tidak boleh. Nah, kapan? Itu ada izin dari Allah, namanya akad. Nah, ketika ada izin dari Allah, maka terjadilah pernikahan, maka kemudian merasakan buah itu. Nah, jadi ketika telah mendapatkan izin dari Tuhan, maka tentu tidak masuk kategori larangan lagi. Larangan itu ketika belum ada izin. Tapi ketika ada izin bukan larangan namanya. Tidak boleh pergi ke pasar. Tapi ketika menghadap kepada guru dan mendapatkan izin, ya pergi ke pasar bukan lagi larangan. Ya. Nah, begitulah juga dengan ini. Ya. Jadi ketika dalam bentuk ini dikatakan jangan dekati pohon ini. Kan begitu dikatakan dalam surat Al-Baqarah. Wala taqrabah hadhihi syajarata. Jangan dekati pohon ini. Nah, kalau pohon itu diartikan sebagai pohon suami istri, maka kemudian bisa juga diterima tadi penjelasan daripada wasailus syiah. Jadi itu adalah pohon yang terlarang. Ya. Aslinya terlarang, tapi kalau ada izin dari Allah menjadi boleh. Ya, seperti itu. Makanya harus ada izinnya. Makanya kalau kita lihat itu surat Al-Baqarah ya, coba kita lihat ini. Memang arahnya ke situ tafsirannya ataukah pemahamannya. Ya. Kita lihat ayatnya 34, 35 di sini ya. Wakulna dan kami berfirman, ya Adam, wahai Adam, uskun tinggallah anta engkau, wazaujuka dan istrimu, pasanganmu. Ya. Tinggal di mana? Tinggal di al-jannah. Jadi perintah uskun, anta wazaujuka al-jannah. Tinggallah bertempat tinggal engkau dan pasanganmu di surga. Ya. Wakula, dan di dalam surga itu makanlah kamu berdua minah daripadanya ragadan sepuas-puasnya. Hai itu syittuma, dari arah mana saja kamu suka. Syittuma, kalian berdua suka. Tapi ingat, wala taqrabah hadhihi syajarah. Dan janganlah engkau mendekati pohon ini, la taqrabah hadhihi syajarah.
Apa makna la taqrabu syajarah di sini? Apa maknanya di sini? Kalau kita lihat kaitannya tadi. Nah, bisa kita dapatkan lagi di surat Al-Isra. Ya, kita bukanya di sini surat Al-Isra. Jadi di sini surat Al-Isra. Surat yang ke-17. Ya, surat ke-17 ayatnya sekitar sini ya. Jadi ada kata-kata ini ya, ayat 32. Di sini Allah berfirman, surat Al-Isra surat 17 ayatnya 32 ini ya, 32. Wala taqrabu az-zina. Jangan dekati ini az-zina. Jadi kita di sini ada santai di sini. La taqraba, la taqrabu sama saja. Bedanya objeknya mukhatabnya ini banyak. Janganlah kalian sama kalian seluruh manusia. Kalau di sini untuk Adam dan Hawa kan begitu. Maka dikatakan la taqrabu berdua. Jadi la taqraba menjadi apa pakai bendera akan menunjukkan dua. Ya. Jadi aslinya itu adalah la taqrabu, la taqrab, la taqraba, la taqrabu. Ya. Dari kata ya, karibaya kerabu. Ya. La taqraba janganlah kau berdua mendekati hati syajar pohon ini. Ya. Nah, kalau di sini jadi umum wala taqrabu zina, jangan dekati zina. Jadi kalau kita samakan kalimat ini dengan ini, la taqrabu itu yang dimaksud hadis syajarah di sini adalah azina. Ya, coba direnungkan. Kalau kita di sini la taqraba hadis syajarah, maka hadis syajarah di sini pohon ini maknanya adalah azina. Jadi azina makan pohon itu. Ya. Karena kalau kau makannya nanti akan bermasalah. Jadi katakan la taqrabu zina, jangan mendekati azina. Innahu karena sungguhnya dia Allah kana adalah fahisyatan. Ya, perbuatan zina itu adalah pekerjaan atau amalan fahisyah yang keji. Wasa asabila dan jalan yang paling buruk. Wasa asabila. Kata saat tadi sudah ketemu dengan sayat tadi. Jadi wasa asabila jalan yang paling buruk. Nah di sini tadi menggunakan kata-kata ya, oh sudah lewat tadi ya, yang mengatakan bahwa ini sayat ya. Wala takrabu jangan dekati zina zina. Kenapa? Inau sungguhnya zina itu karena fahisyatan adalah perbuatan keji wasa'asabila dan jalan yang paling buruk. Jadi inilah yang kita lihat di dalam ayat ini. Jadi dikatakan itu adalah berhubungan secara badan. Itu adalah surganya manusia. Tingkat surganya manusia adalah itu ketika mereka telah menikah. Itu adalah intinya. Nah, setelah itu kan terjadilah jatuh ke bawah, kira-kira begitulah. Jatuh, lalu kemudian untuk naik kembali dengan cara junub. Nah, jadi dengan cara junub. Ya. Maka seperti dikatakan di buku ini, junub itu adalah membersihkan. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, sesungguhnya ketika Adam memakan buah pohon itu, makanan itu pun menyebar ke seluruh urat, rambut, dan kulitnya. Jika seseorang mengumpuli istrinya, maka keluarlah air dari seluruh urat dan rambut tubuhnya. Karena itu Allah Azza wa Jalla atau Allah SWT mewajibkan mandi janabat kepada semua Bani Adam sampai hari kiamat. Jadi Allah mewajibkan sampai hari kiamat. Artinya selama-lamanya itu wajib. Ya, jadi tentu ini mempunyai makna biologis, makna lahir, yaitu sehat, segar. Tapi makna yang kita inginkan di sini adalah makna batin, bahwa kemudian melakukan hubungan dengan suami istri itu adalah perbuatan yang mendatangkan ataukah melibatkan seluruh bagian-bagian tubuh kita, maka setelah itu selesai, maka diwajibkan janabat. Kewajiban ini berlaku sampai hari kiamat. Janabat. Janab itu artinya mandi sekujur tubuh, ya. Bukan hanya wudhu. Ya, dari sinilah sebab informasi itu kita dapatkan. Dalam riwayat lain, Imam Ridho alaihissalam berkata, adapun sebab mereka diperintahkan mandi adalah untuk janabah. Ya, jadi adapun sebab mereka diperintahkan mandi untuk janabah dan tidak untuk buang air hajat besar. Padahal tahi lebih najis, kotoran manusia lebih najis daripada ya, dan lebih kotor daripada janabah.
Kenapa mesti harus janabah? Kira-kira kita lihat tadi. Ya. Karena janabah berasal dari nafas manusia. Ingat, janabah, janabah itu junub, berasal dari nafas manusia dan ia keluar dari sekujur tubuhnya. Sebaliknya, buang air besar, ya, buang air bukan dari nafas manusia. Air kecil maksudnya di sini. Ya, bukan dari nafas manusia, melainkan dari makanan yang masuk melalui satu pintu dan keluar di pintu lain. Ya, jadi yang namanya hajat itu sebetulnya belum pernah menjadi bagian dari tubuh kita. Justru itu kita makan, dicerna oleh usus, hasil pencernaannya lahirlah saripati-saripati, unsur-unsur yang dibutuhkan oleh tubuh. Katakan misalnya kita makan wortel, maka wortel itu dia akan dihancurkan oleh usus kita, lalu kemudian bagian-bagiannya itu kalau unsur-unsurnya dikirim misalnya ke mata, kan itu kan wortel bagus untuk mata, kayak gitu. Nah, sisanya itu yang dibuang. Jadi sisa yang keluar itu sebetulnya adalah sampah. Nah, begitulah. Jadi ini sampah. Nah, sampah itu kotor. Nah, tetapi karena dia tidak pernah masuk ke tubuh, maka kewajibannya hanya wudhu saja, bukan mandi besar tadi. Ya, saya kira jelas ya. Makna lahiriah dari hadis-hadis tadi, menurut kalangan zahir, ya maksudnya kalangan orang yang berpikir lahiriah eksoterik. Ingat eksoterik, eksoterik lawannya esoterik ya. Adalah mengingat nutfah yang keluar dari seluruh bagian badan laki-laki, maka jatuhlah kewajiban memandikan seluruh badannya. Jadi begitu terjadi itu, maka kemudian wajib baginya mandi seluruh badan. Kenapa? Karena tadi yang keluar tadi itu adalah juga berasal dari seluruh badan. Makanya nanti anak kita itu, anak yang lahir dari kita itu akan mengikuti orang tuanya, ayahnya atau ibunya. Misalnya mengikuti ayahnya keriting, maka dia keriting juga. Makanya ada ingat itu keritingnya. Ya, kan berarti bahwa semuanya itu ada pada diri manusia, meliputi badan manusia. Nah, karena meliputi badan manusia, maka kemudian badan ini harus dijunubkan. Seperti itu. Karena dikatakan mengingat nutfah manusia keluar dari seluruh bagian badan. Maka begitu terjadi, maka jatuhlah kewajiban memandikan seluruh badan. Kewajiban memandikan seluruh badan. Ya. Dan penjelasan ini juga sesuai dengan pendapat sebagian dokter dan ahli biologi. Jadi dokter juga berpendapat, ahli biologi juga berpendapat. Ahli biologi. Akan tetapi alasan yang diberikan oleh Imam Rizal di atas dengan mempertautkan antara mandi dan makan buah pohon, seperti pada hadis pertama, atau menghubungkan jenabah dengan nafas manusia seperti pada hadis kedua, maka telah membuka pintu pelbagai pengetahuan untuk kalangan ahli marifat dan isyarat. Jadi bisa mempelajari itu sebagai isyarat atau sebagai marifat. Sesungguhnya, sesungguhnya kasus pohon dan tindakan Adam memakan buah darinya termasuk dalam khazanah rahasia ilmu Al-Quran. Kasus pohon dan tindakan Adam memakan buah darinya termasuk dalam khazanah rahasia ilmu Al-Quran. Yang kita sampaikan contohnya kita di sini lihat di dalam surat Al-Maidah, ya, surat 5 ayat 6. Nah, setelah berbicara tentang wudhu dan tahara, ini tahara diartikan wudhu dan tahara di atas wudhu ini. Ya, fagasilu wujuhakum aydiyakum dan seterusnya adalah wudhu. Terus kemudian ya setelah itu adalah tahara. Fattaharu. Sebaliknya wa in kuntum marda aw ala safarin aw ja'adakum min ahadun minkum min al-ghaid, dalam keadaan sakit atau safar atau datang salah seorang di antara kalian datang ya, minal ghaid dari kamar mandi atau toilet, aula mastumun nisa, ini juga penghalusan, atau telah menyentuh perempuan, mastumun nisa. Maka menyentuh beneran, nah ini banyak yang berpendapat tidak seperti itu. Jadi kecuali kalau sengaja. Falam tajidu ma'an, sementara kalian tidak menemukan air. Jadi tidak menemukan air. Apa yang harus dilakukan? Fatayamamu, maka bertayamumlah.
Apa tayamumnya? Ya sa'idan. Itu bukan air, karena air tidak ditemukan tadi ini kan. Lam tajidu ma'at, tidak menemukan air. Kalau tidak menemukan air, maka alternatif berikutnya adalah tanah. Karena tanah ini ada di mana-mana. Di fatayammamu sa'idan thayyiba, bertayamumlah dengan menggunakan tanah yang suci, yang bersih. Jadi seperti itu. Nah, sekarang kita teruskan famsau yudu dan seterusnya. Nah, Allah mengatakan ma yuridullah. Allah tidak menginginkan liyaj'al alaikum, untuk menjadikan atas kalian min haraj, kesulitan. Jadi wudhu dibuat bukan untuk persulit, makanya kebanyakan bersifat simbolik. Ya, simbolik. Jadi yuridullahu liyaj'al alaikum min harajin, walakin akan tetapi yuridu liyutahhirakum, Allah ingin mensucikan kalian, waliutima, dan menyempurnakan nikmatahu, nikmatnya, alaikum, atas kalian, la'allakum tashkurun, dan kalian bersyukur. Jadi jelas ya. Jadi ingat, lagi-lagi tujuannya adalah ini ya. Ya, ma yuridul, Allah tidak mempunyai keinginan lain kecuali yaj'al, ya, liyaj'al alaikum, untuk menjadikan atas kalian min haraj, ya, kesempitan. Jadi artinya Allah tidak menginginkan kesempitan dengan wudu. Jadi ma yuridullahu liyaj'al alaikum min harajin. Allah tidak menginginkan, ya, wudu itu mempersulit kita, tapi Allah menginginkan kita mudah nih. Walakin yuridu litahhirakum, yang Allah inginkan adalah mensucikan diri di sini. Tohara. Jadi tohara ini sebetulnya berlaku bagi orang yang hadas besar, hadas kecil, dan ya orang yang seperti tadi kita sebutkan ya. Liutahhirakum waliyutimma ni'matahu, dan untuk menyempurnakan nikmatnya alaikum, atas kalian. Yuridu liutahhirakum waliyutimma ni'matahu alaikum. La'allakum tashkurun, dan akan begitu kalian bersyukur. Jadi intinya apa di sini, jelas ini. Tujuannya ini adalah ya liyutahhirakum, untuk mensucikan kalian. Kemudian liutima, untuk menyempurnakan nikmatahu. Inilah yang kita sebutkan juga dalam ayat yang turun terakhir, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum al-islam madinah. Jadi itu dikatakan al-yauma akmaltu lakum nikmati di sini ya. Jadi waliyutimma ni'matahu alaikum. Ya. Jadi nikmat ini harusnya bisa berkembang. Sempurnakan itu harus menunjukkan tambah berkembang, tambah qualified ya. Waliyutimma ni'matahu alaikum, supaya menyempurnakan nikmatnya atas kalian. La'allakum tashkurun, benar kalian bersyukur. Nah, jadilah. Jadi wudhu sendiri tidak untuk membuat sulit. Ya, artinya kalau kita berwudhu tidak perlu cuci semua badan, cukup diusap saja bagian-bagian yang diwajibkan dalam wudhu itu. Nah, sekarang kita terus kali tadi nih ya. Jadi kita sampai sini. Akan tetapi alasan yang diberikan oleh Imam Ridho yang dimasyad dengan mempertautkan antara mandi dan makan buah pohon. Ya. Jadi mempertautkan antara mandi dan makan buah pohon. Seperti pada hadis pertama, atau menghubungkan janabah dengan nafas manusia. Seperti pada hadis kedua, semuanya itu telah membukakan pintu pelbagai pengetahuan untuk kalangan ahli marifat dan isyarat. Isyarat ya. Jadi ahli marifat dan isyarat. Jadi ahli marifat dan isyarat itu adalah menyelam melampaui batas-batas permukaan, melampaui ombak yang ada di permukaan. Nah, inilah yang disebut dengan kalangan ahli marifat. Ya. Sesungguhnya kasus pohon dan tindakan Adam memakan buah darinya termasuk dalam khazanah rahasia Al-Quran. Ini rahasia Al-Quran dan Ahlul Bait yang suci. Jadi kenapa dia mau sedangkan kata-kata tadi la taqrabah hadhihi syajarata. Ya. La taqrabah hadhihi syajarata, syajarah itu maksudnya Adam. Ya. Pohon kamu, ya. Jadi kasus pohon dan tiada Adam memakan buah dirinya termasuk dalam khazanah rahasia ilmu Al-Quran dan Ahlul Bait yang suci. Jadi seperti itu. Jadi rahasianya di sini. Ya. Makanya kita lihat tadinya misalnya di surat Al-Baqarah, kita kembali ke surat Al-Baqarah. Ya.
Jadi ini adalah yang tadi. Wa qulna ya Adamu, nah kami berfirman wahai Adam, uskun anta wa zawjuka, tinggal engkau dan pasanganmu aljannata di surga. Wakula dan makanlah kalian berdua minha daripadanya ragadan sepuasnya. Hai itu dari arah mana saja kamu suka. Ya. Tapi ingat wala takrabadis, jangan dekati pohon ini. Karena kalau kamu dekati fatakuna minaz zalimin. Kamu akan zalim namanya. Fazallahuma, tapi datanglah syaitan. Fazallahuma syaitan. Syaitan menggelincirkan keduanya. Jadi kata-kata azal itu menggelincirkan. Maka syaitan datang menggelincirkan keduanya, anha dari keadaan yang semula tenang, damai dan sebagainya. Fakhrajahuma, akhirnya kemudian ya fakhrajahuma, syaitan mengeluarkan keduanya mimma kana fihi. Jadi akhirnya dia keluar dari keadaannya semula, yaitu ahli sorga. Mimma kana fihi. Wakulna, dan kami berfirman, kata ayat ini, maksudnya Allah berfirman, ihbitu, turunlah kalian semuanya, ba'dukum li ba'din aduh. Ya, sebagian kalian, terus sebagian lain adalah musuhan. Bermusuh-musuhan. Ini kan kaitan tadi berketurunan. Walakum, dan bagi kalian fil ardi, muka bumi itu mustaqar, ada tempat tinggal yang menetap. Wa mata'an ilahin, dan ada kesenangan sampai waktu tertentu. Nah sekarang, setelah ini kemudian Allah katakan sini, fatalaqqa Adamu min rabbi kalimatin. Maka kemudian Adam menerima dari Tuhannya kalimatin, beberapa kalimat. Ya. Kalimat inilah yang dikatakan dari Imam Khomeini di sini. Ya. Jadi kita lihat di sini khasana, ya, ya khasana rahasia ilmu Al-Quran dan ahlul baitnya yang suci, ahlul bait Rasulullah yang suci. Jadi khasana rahasia ilmu Al-Quran. Ya. Jadi itulah yang harusnya kita miliki juga. Yang bisa memiliki rahasia ilmu Al-Quran kan kita. Kalau Tuhan kan bukan rahasia. Nah, kalau Tuhan bukan rahasia karena semuanya tersingkap jelas. Ya, dikatakan, sungguhnya kasus pohon dan tindakan Adam memakan buah darinya, termasuk dalam khazanah rahasia ilmu Al-Quran atau ulumul Quran, dan ahlu baitnya suci. Betapa banyak makrifat yang tersandikan dalam kisah pohon dan Adam itu. Jadi, banyak sekali pengetahuan yang bisa kita tangkap dari kisah pohon dan Adam itu. Sehingga mereka menjadikan kisah itu sebagai alasan dibalik pensyariatan sekian banyak ibadah. Seperti kewajiban wudhu, salat, puasa di bulan Ramadan selama 3 hari. Itu artinya itulah yang dianjurkan oleh Nabi kita lakukan. Sejak bertahun-tahun saya bermaksud menulis risalah khusus tentang masalah ini, namun beberapa kesibukan lain telah menghalangi saya untuk merealisasikannya. Saya semoga mohon kepada Allah SWT taufik dan kebahagiaan untuk dapat menuliskannya suatu saat nanti maksudnya. Ya. Jadi kita lihat di situ. Demikianlah wahai anak cucu Adam, kamu telah dijadikannya sebagai benih perjumpaan, diciptakannya untuk bermarifat dan dipilihnya untuk dirinya semata-mata. Jadi untuk dirinya, untuk akunya Tuhan semata-mata, bukan untuk yang lain. Jadi artinya Allah semuanya tadi minta ini agar kita meleburkan diri kita hanya kepada Allah semata-mata. Dia meramumu dengan keindahan dan keagungannya, serta menjadikanmu sebagai objek sujud para malaikat dan objek kiri hati malaikat, hati iblis. Jika kau ingin keluar dari janabah ayah, sang kekasih, dan memiliki kesiapan untuk sampai ke makam kewasrayan ilahi al-Urs dan altar kekudusan Al-Quds, maka kau mesti memandikan lubuk kalbumu. Kau mesti memandikan lubuk kalbumu. Jadi bukan hanya sekedar tubuh, tapi juga ya berkaitan dengan kalbu kita, lubuk kalbu. Ya, lubuk kalbu artinya aula tempat zat yang maha indah dan keindahan yang maha agung dari kecintaan kepada dunia. Jadi itulah cintaan kepada dunia dan urusan-urusannya yang buruk, seperti manifestasi dari noda setan. Hal itu karena surga perjumpaan dengan Allah adalah tempat orang-orang suci dan tidak ada masukinya kecuali orang baik juga.
Seperti yang dikatakan Hafiz ini adalah penyair terkenal di Iran, bersihkan dirimu dari segenap kotoran busuk. Ya. Baru kemudian berangkatlah ke kedai para pemabuk. Jadi bersihkan diri dulu segenap kotoran yang busuk. Baru kemudian berangkatlah kepada para pemabuk. Setelah itu menjumpainya di Gunung Tursin atau di tempat yang tinggi dalam pengertian dalam perhatian yang sangat dekat kepadanya. Nah, inilah pembahasan kita pada malam hari ini. Berarti minggu berikutnya kita akan masuk nomor 7. Jadi kita di sini tanggal 12. Ya. Tanggal 12 bulan 9. Silakan Pak Bu yang mau nanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Sallallahu Muhammad wa alihi wa ajib. Baik, Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. So, Ustaz, bolehkah ini bermaksud bahawa proses apa tu mengalirnya uh, apa air ilahiyah tadi adalah suatu uh, kaedah di mana kita dan nafas Rahman tadi menyatu lalu berterusanlah otomatis kita menuju pada melaksanakan tugasan Tuhan atau afalnya yang dibincangkan siang tadi. Dan terbukalah satu-satu pintu mukasyafah yang menuju musyahadah tadi. Yang ini kita bukan kita tapi kita adalah dia. Barakallahu fiik apa tak. Nah, jadi cuma sekian berbahagia untuk mencapai derajat penyaksian tadi, musyahadah memang didahului dengan mukasyafah. Mukasyafah itu penyingkapan. Nah, penyingkapan juga startnya mulai daripada taubat namanya. Di taubat, baru setelah itu melakukan ibadah riyadhah. Ibadah dan riyadhah. Riyadhah itu latihan-latihan, memperbanyak ibadah-ibadah yang sanggup, ya itu namanya riyadhah. Nah, ini harus dilakukan dengan disiplin. Nah, yang bisa memperhatikan kedisiplinan kita itu adalah diri kita sendiri. Dengan cara apa? Dengan cara muraqabah namanya. Jadi selalu muraqabah. Jadi taubat. Kemudian ini ada di bukunya Imam Khomeini, buku hadis 40. Hadis 40 Imam Khomeini ada di sana. Jadi ada di sana taubat, kemudian ada riyadhah, muraqabah, ya baru kemudian mukasyafah, baru musyahadah. Muraqabah itu artinya kita harus mengawasi diri kita. Kita harus mengajari diri kita untuk disiplin. Karena tidak ada orang lain bisa mendisiplinkan kita. Ada orang bisa, tapi dalam pengertian hanya memaksa, tapi belum tentu bisa berubah kita. Kita mungkin sudah dilatih, tetapi kalau dalam diri kita ada pemberontakan, pada akhirnya kita akan menjadi tidak disiplin lagi. Jadi diri inilah yang harus diselesaikan. Ya. Nah, jadi jiwa kita yang harus diselesaikan, baru kemudian bisa melangkah lebih jauh. Nah, itu adalah apa namanya batin kita supaya kita bisa tersingkap tadi mukasyafah. Nah, karena kalau kita tidak sampai ke situ ya berarti kita tidak menyaksikan dia. Nah, pada masing level ini harusnya ada toharahnya, ada janabatnya dan ada toharahnya pada level-level itu. Nah, ini semuanya harus kita bersihkan. Jadi wudhu yang kita lakukan itu simbolik saja tadi seperti ayat yang kita baca. Allah tidak ingin mempersulit kita. Justru Allah menginginkan kita sempurna nikmatnya. Jadi itu adalah prosedur saja, tapi yang Allah inginkan adalah di dalamnya, insight-nya. Nah, maka oleh sebab itulah pada saat kita berwudu ataupun yang semacamnya beribadah, maka harus yang kita tuju adalah bagian dalam yang nanti dibahas pada berikutnya. Ada batin, ya, dan menghilangkan najis. Nah, jadi itu simbolik untuk menghilangkan najis yang ada pada jiwa kita. Nah, apa namanya penyakit atau kotoran yang paling berbahaya di sana itu adalah ego itu, aku itu, keakuan yang kemarin kalau tidak salah kita bahas dengan istilah togut ya. Jadi pengajian kemarin kita sebutnya dengan togut. Togut itu adalah ego kita sendiri. Jangan bayangkan togut
orang lain atau ke negara atau organisasi atau lembaga, itu bukan. Tagut itu adalah diri kita masing-masing. Nah, tagut inilah yang kemudian membuat tirai-tirai, membuat semacam penghalang. Semakin tebal penghalangnya, semakin lama proses mukasyafahnya. Seperti itu. Tetapi bukan berarti tidak bisa diangkat, bisa diangkat terus-menerus. Yang penting kata Allah, jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi setelah itu maka kemudian ya hati menjadi terbuka, musyahadah itu tadinya. Sudah menyala, sudah cahayanya sudah nampak, sudah memancar keluar, sudah menunjukkan bahwa dia ada terang, ada cahaya di sana. Nah, kalau sudah terjadi seperti itu, ya maka berarti sudah boleh dikata berhasillah perjalanan batin kita ataukah suluk kita. Tapi ingat, walaupun mungkin sampai di atas itu tidak boleh merasa puas, apalagi berhenti, karena kalau kita berhenti mundur lagi nantinya. Nah, harusnya setiap saat kita dalam kondisi tohara, ya, dalam kondisi adalah membersihkan hadas besar dan hadas kecil pada jiwa kita. Jadi hadas besar dan kecil itu sebetulnya harusnya kita bersihkan di dalam jiwa kita, ya kita sebut di sini hadas besar. Jadi kalau kita lihat di sini, jadi hadas ya, terbagi dua, ada besar, ada kecil. Tadi kita sudah lihat di pembahasan itu ya, kecil, besar dan kecil. Baik yang besar dan kecil inilah yang yang mengotori jiwa kita. Jadi inilah yang mengotori kalbu kita, jiwa kita, yang menciptakan tirai, yang menciptakan hijab, ya, menghijabi. Jadi di sini muncul namanya hijab ataukah tirai. Ya. Tirai. Kata besar dan kecil ini kita lihat tadinya disebut kecil itu kalau tidak berkaitan dengan seluruh tubuh, dan besar apabila berkaitan dengan melibatkan seluruh tubuh. Kata seluruh tubuh di sini bagian-bagian dalamnya juga. Ya. Maka inilah tirainya. Kalau kita tidak membersihkannya, ya kita tidak membesarkan, mensucikan diri dari sinilah. Kemudian disebut dengan tohara. Ya, maka kita lihat tohara itu ada dua macam. Ya. Jadi tohara ada dua macam. Ya. Nah, ini yang kita sebut saya tohara. Ya. Tohara kita artikan saja secara keseluruhan. Walaupun biasa tohara berkaitan dengan besar. Jadi baik hadas besar ataupun kecil harus tohara. Dan tara ini bukan hanya seperti tadi berwudu dan mandi, tapi ini adalah hati kita. Jadi harusnya hati di sini, kalbu, ini selalu dalam kondisi seperti ini ya. Jadi tahara ini tujuannya adalah kalbu sebetulnya Bapak Ibu sekalian. Walaupun kelihatannya hadas besar, hadas kecil, mandi dan cuma sekedar berwudu. Tetapi baik mandi ataupun berwudu itu hanyalah merupakan isyarat. Ya, yang dituju adalah bagian dalam, yaitu kalbu. Nah, kalbu inilah yang disebut ditoharakan. Ya. Ditoharakan. Makanya keluarga Nabi itu sudah kan yutahhirhum tathira kan gitu. Kalbunya suci sesuci-sucinya ya. Kalau kita lihat di sini berlaku pada 33 ayat 33 ya. Kita lihat 33. Ya. Wakarna fi buyutikunna dan seterusnya, baru kemudian innama, hanya saja yuridullah, Allah ingin untuk yudhiba, ya, menghilangkan angkum dari kalian, apa yang dihilangkan, ar-rijasa, kotoran. Siapa? Ahlal bait, baru wa yutahhirakum tathira. Ya, ingat, wa yutahhirakum tathira ini satu kata dengan tahara tadi sini nih, tahara nih. Ya. Ya, satu kata di sini tahara. Nah, dengan demikian objek daripada ayat ini adalah pada dasarnya adalah diri kita sendiri, yaitu tahara kita, supaya suci. Kalau toh kita tidak menjadi sucinya karena tidak ada jaminan, yaitu kesucian hati kita membawa juga kita mengikuti orang suci tersebut, memberikan orang suci tersebut.
Makanya yang sekian berbahagia orang suci yang disebutkan di sini, ya, orang suci yang disebutkan tadi di sini, ya, itu menjadi wasilah untuk kita juga keluar dari kegelapan. Nah, coba kita lihat di sini. Sudah 33 juga ayatnya. Coba kita lihat di 43 ya. Allah firman, huwaladzi, dialah Allah yang yusalli, berselawat. Ini ya diartikan saya memberi rahmat. Ya, terjemahnya di sini apa ini, memberi rahmat juga. Nah, ini kata-kata yusalli sebetulnya nih. Ya, yusalli, innallaha malaikata yusalli. Ya, innallaha malaikata yusalluna kata jamak. Waladzi yusalli alaikum, dialah Allah yang berselawat kepada kalian. Wa malaikatu, dan malaikat-malaikatnya juga. Jadi dia Allah dan malaikatnya sama. Jadi innallaha wa malaikatu yusalluna juga ala nabi. Alaikum, alaina, atas kita. Jadi kalau di ayat 56 itu untuk nabi. Ini kan ayatnya 43. Kalau 6 apa namanya? Khusus untuk nabi itu 56. Ya. Untuk apa selawat ini untuk kita dari Allah dan malaikat? Liyukhrijakum, untuk dia mengeluarkan kalian minaz zulumat. Tapi zulumat yaitu tirai-tirai yang menyebabkan kalbu kita, fitrah kita menjadi gelap gulita. Ya. Nah, dia akan mengeluarkan kita dari kegelapan menuju cahaya. Minaz zulumati ilan nur. Ya. Baru kemudian wa kana bil rahimah, dan kepada orang orang mukmin Allah itu menerapkan rahimnya. Rahman kepada seluruh makhluk, tapi rahimnya hanya kepada orang beriman. Nah, dan itu yang orang beriman apa? Yang sudah keluar dari kegelapan ke cahaya. Sudah melepaskan, sudah menghilangkan hijab-hijabnya, sehingga kemudian memancarlah cahaya. Nah, inilah orang mukmin sebetulnya. Jadi orang mukmin itu adalah berusaha terus-menerus agar menghilangkan selembar demi selembar yang menutupi jiwanya, yang disebut dengan tirai-tirai itu. Karena tirai-tirai itulah yang melahirkan gelap. Nah, itulah makanya tujuan kita adalah coba membersihkan itu. Ada lagi yang lain? Kalau tidak ada jemaah sekalian, berarti kita akhiri sampai di sini. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.